Aku mau baca komennya dulu juga deh, ada beberapa orang yang ngomong, "Wah, ada Muhammad Hoirudin sama Alex juga ini ya, apa namanya, bulan-bulan ini lebih ke overthinking, Aini Zahra bilang suka panik." Oke, ternyata emang banyak ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, teman-teman berada di webinar yang tepat gitu. Bukan berarti webinar ini akan menyelesaikan segala masalah itu, enggak dong. Mohon maaf nih, kalau misalnya menyelesaikan segala masalah itu namanya magic atau, guna-guna gitu. Tapi dari sini kita bisa belajar, apa sih yang bisa kita lakukan untuk tahu atau untuk sadar sebenarnya apa yang udah mulai terjadi sama kesehatan mental kita atau mental health kita, terus apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikannya gitu ya. Sebelumnya kenalan dulu, tapi sebenarnya tadi udah dikenalin, jadi sekali lagi mungkin aku in general, nama saya Alia Fauziah gitu. Sebelumnya saya kuliah di Johns Hopkins di mental health counseling, sekarang juga jadi mental health counselor di Workplace Options. Workplace Options adalah uh, semacam pemberi pemberi layanan kesehatan mental untuk perusahaan-perusahaan. Jadi kita fokusnya di memang karyawan-karyawan kayak gitu. Nah, tapi tenang aja, aku juga pernah kerja di counseling manager di Ibunda ID. Kalau teman-teman pernah tahu Ibunda ID, Ibunda ID salah satu platform kesehatan mental yang fokusnya di Indonesia gitu dan bisa bisa cukup terjangkau juga, ada berbagai pilihan. Kalau teman-teman butuh uh, bantuan kesehatan mental lebih lanjut, bisa juga hubungin ke mereka gitu. Nah, sekarang kan banyak nih teman-teman yang udah komen tadi ya. Ada yang bilang mulai overthinking, ada yang bilang mulai kepikiran macam-macam nih sebulan terakhir atau mulai panik kayak gitu. Itu kan gejala yang dirasain ya. Itu adalah perasaan yang dirasakan dari anxiety atau dari stres. Tapi menurut teman-teman apa sih anxiety itu, atau setahu teman-teman anxiety anxiety itu apa dan bedanya sama stres itu apa? Ada nggak yang boleh komen mungkin? Bisa chat aja atau kalau mau on mic juga boleh banget. Mohon maaf nih Benix, tadi kan bilangnya nggak boleh on mic, tapi kalau misalnya pembicaranya minta on mic nggak apa-apa banget kan? Nggak apa-apa ya, Nabila, Eci, oke sip kalau gitu. Oke, dari teman-teman ada nggak nih yang pengen memberikan apa ya, sepengetahuan mereka, sepengetahuan teman-teman tentang anxiety itu apa gitu. Oke, ada satu nih, lebih ke kecemasan berlebihan. Bisa, betul. Berarti kayak perasaan cemas yang berlebihan ya, benar. Ada lagi? Mungkin yang lain? Ada lagi yang komen, apalagi nih? Rasa gugup, tegang, atau takut menghadapi sesuatu. Betul banget, betul banget. Nanti aku akan membahas arti sebenarnya apa, dan menurut aku apa yang teman-teman udah jawab di sini semuanya hampir hampir mencakup secara umum arti dari anxiety itu apa gitu. Anxiety gampang nervous, betul, itu adalah salah satu gejalanya Hilmi, bener banget. Oke, menurut aku teman-teman sebenarnya udah cukup mengetahui ya, berarti awareness-nya tentang anxiety, awareness-nya tentang, oh stres itu apa, itu tuh udah cukup bagus gitu. Nah, aku akan memberikan penjelasan sedikit lebih klarifikasi lagi gitu, sebenarnya udah bener banget. Jadi anxiety itu adalah kecemasan atau reaksi, bener ya, tadi kata beberapa teman-teman yang udah bilang, tadi siapa? Rasya udah bilang kecemasan, betul banget. Anxiety itu rasa gugup tegang, katanya Erwiana, betul banget juga. Jadi sebenarnya dia adalah perasaan atau reaksi yang muncul ketika kita berada dalam situasi yang stressful. Aku menggarisbawahi adalah situasi yang stressful dan berkaitan dengan rasa takut. Benar ya tadi yang katanya Hilmi ya, rasa takut. Kata Hilmi, oh katanya Erwiana ya, rasa takut untuk menghadapi sesuatu. Jadi berkaitan dengan rasa takut, bedanya tapi sama rasa takut. Kalau anxiety itu ancamannya tidak pasti atau tidak nyata. Sementara kalau rasa takut, misalnya kita takut sama badut, ada badutnya datang kita baru takut, badutnya pergi kita nggak takut lagi. Beda sama anxiety. Anxiety, rasa takutnya itu ancamannya tidak pasti atau tidak nyata. Misalnya kita takut sama badut, badutnya nggak ada di sini pun kita takut. Kita kepikiran terus, aduh gimana kalau badutnya datang? Padahal badutnya nggak ada. Atau contoh lain, misalnya kita takut digigit ular. Kalau ularnya ada di depan kita, itu namanya rasa takut. Karena kita takut digigit ular. Tapi kalau ularnya nggak ada, tapi kita kepikiran sama ular, atau kita kepikiran terus, overthinking, kayak siapa tadi yang bilang overthinking berbulan-bulan nih. Padahal mah ancamannya nggak ada. Ancamannya tidak pasti atau tidak nyata. Nyata, tapi tidak sedang secara fisik ada di depan kita saat itu juga. Tidak secara fisik sedang kita hadapi. Tapi kita terus-menerus berpikir seperti itu, terus-menerus berpikir bahwa kita merasa terancam, kita merasa stres, kita merasa tertekan, kayak gitu. Kemudian yang membuat kita bertanya-tanya selanjutnya adalah, itu kan bedanya anxiety sama rasa takut, Kak. Terus bedanya anxiety sama stres apa? Sebenarnya ini aku anxiety atau aku stres, gitu. Kita cari tahu lebih lanjut. Semua ini sebenarnya anxiety sama stres itu berkaitan banget,
kaitannya dalam hal ada yang namanya fight or flight response. Kalau teman-teman pernah dengar gitu, kita ada yang namanya sistem melawan atau kabur nih. Itu adalah sistem pertahanan diri manusia. Secara naluriah, secara alami kita semua punya sistem pertahanan diri tersebut, namanya fight or fight response. Contohnya ketika kita menghadapi jadi ini tuh kayak semacam apa yang secara alami dimiliki semua manusia, semua hewan gitu. Beberapa tumbuhan pun punya gitu, tapi nggak semua gitu. Jadi ketika menghadapi suatu ancaman dari luar, kita akan langsung fight or flight response ini aktif. Nah, kenapa sih atau gimana sih fight or flight response-nya ini aktif atau gimana sih sistem pertahanan diri tersebut aktif? Contohnya ada ancaman dari luar. Nah, kita sebut ancaman tersebut disebut stresor gitu. Stresor ini adalah apapun yang membuat kita merasa terancam. Jadi stres adalah perasaan terancamnya. Bukan berarti terancam, "Hei, kamu aku ini ya, kalau kamu nggak bayar utang aku gini." Bukan terancam yang seperti itu ya teman-teman, tapi terancam merasa tidak aman. Jadi stres adalah ketika kita merasa tertekan atau merasa tidak aman atau merasa tidak nyaman lah, uncomfortable feelings gitu. Stres itu sesederhana itu. Jadi hal yang normal banget kalau teman-teman merasa stres karena ada deadline, itu stres karena kita ngerasa nggak nyaman. Udah deadline gimana ini gitu. Tapi apakah akan berlanjut ke anxiety atau enggak? Tergantung fight or flight response-nya ini. Kalau tadi ada sesuatu perasaan ancaman dari luar, nah kita akan merasa stres. Perasaan stresnya itu akan ada salah satu bagian di otak gitu. Nggak usah dihafal namanya, ini tidak penting dan tidak akan ditanya ya teman-teman. Nggak akan keluar di ujian teman-teman juga. Ada salah satu bagian di otak namanya amigdala. Dia adalah pusat pengendalian emosi gitu. Jadi begitu teman-teman ngerasa stres, begitu teman-teman ngerasa kayak, waduh tertekan, waduh nggak nyaman, waduh terancam gitu. Itu amigdalanya nih aktif. Jadi amigdalanya menyadar, waduh ini si Alia nih ngerasa stres nih, apa yang harus dilakukan? Gitu. Si amigdala memberitahu ke mengaktifasi bagian otak yang lain untuk mempertahankan diri. Nah, inilah yang disebut dengan fight or flight response. Si amigdala ini ngasih tahu ke hipotalamus, bagian otak yang lain. Lagi-lagi tidak perlu dihafal. Cukup tahu aja. Si hipotalamus ini kalau teman-teman tahu, inget dulu pelajaran IPA pas SMP atau pas SMA gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak belajar atau nggak inget juga nggak masalah gitu. Dulu ada yang namanya saraf simpatik dan parasimpatik, ya nggak sih? Nah, saraf simpatik dan parasimpatik itu adalah yang menentukan apakah kita kerja tubuhnya akan rileks atau aktif. Nah, hipotalamus ini memberi sinyal ke tubuh untuk itu, gitu. Untuk aktif atau nggak aktif. Ketika amigdala mengaktifasi hipotalamus, dia akan mengaktifkan si aktivasi yang tadi, yang sistem simpatik itu. Sehingga teman-teman jadi bereaksi terhadap stres. Tadi perasaan stres dikelola oleh amigdala ngasih tahu hipotalamus, dia bereaksi terhadap stres. Nah, karena bereaksi terhadap stres, muncullah gejala-gejala ini gitu. Ada gejala yang sesak napas, ada yang tegang, ada yang jantungnya berdebar kencang, deg-degan banget kayak, "Duh, gimana ini gitu. Padahal sebenarnya ancamannya ringan gitu, bukan sesuatu yang besar. Nah, itu akan menimbulkan high alertness. Ini adalah fight or flight response yang normal. Bukan berarti teman-teman, ini adalah perasaan cemas, tapi bukan berarti ini adalah masalah gitu. Ini adalah cemas yang wajar. Kalau stres itu kita merasa perasaan tidak nyaman, perasaan tertekan, cemasnya adalah perasaan tertekan yang amigdalanya menginformasikan ke hipotalamus sehingga tubuh bereaksi terhadap perasaan stres tersebut. Nah, itu yang dinamakan anxiety-nya. Nah, anxiety ini adalah high alertness. Jadi kita merasa aware, kita merasa kayak apa ya, aktif gitu kayak sepaneng, khawatir gitu. Sepaneng, ada yang ngerti nggak sih di sini sepaneng? Ada lah ya. Sepaneng itu kayak kaku banget gitu. Nah, itu adalah anxiety-nya, cemasnya, kecemasannya. Apakah normal atau enggak? Normal. Cemas, anxiety itu adalah respon yang sangat normal ketika kita merasakan stresor. Tapi ketika kita udah mulai merasa kok kayaknya gini terus padahal tadi ancamannya tidak nyata atau ancamannya tidak pasti. Misalnya buat sobat-sobat overthinkingku yang suka mikirin kayak nanti gimana kalau kepikiran ke masa depan yang bahkan belum tentu terjadi gitu. Gimana kalau aku nggak lulus? Mohon maaf, Anda baru semester 1, Bunda. Jadi kan masih sekitar 8 semester lagi ya. Kenapa kepikirannya udah sampai nggak lulus gitu? Atau gimana kalau nanti aku nggak ada yang mau sama aku, padahal kamu baru umur 18 tahun, Bunda, hidup masih panjang gitu kan. Jadi
kepikiran-kepikiran yang ke masa depan itulah yang sebenarnya kita sebut tidak pasti atau tidak nyata. Bukan berarti kita nggak boleh mencemaskan itu, boleh, karena itu wajar banget kita merasa khawatir tentang hal itu. Tapi ketika itu terus-menerus terjadi, terus-menerus kita alert, terus-menerus kita merasa kayak, aduh gimana nih, gitu, itu tandanya kita udah mulai kehilangan kendali dari si fight or flight response. Harusnya ini sesuatu yang bisa kita kendalikan, harusnya ini sesuatu yang hanya aktif ketika ada ancaman dari luar aja, tapi kita terus-menerus berada di fight or flight response. Kita kehilangan kendali dari fight or flight response. Itu yang dinamakan dari penyakit atau gangguan kecemasan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gangguan kecemasan ya. Tapi sekarang aku mau ngasih contoh nih buat teman-teman. Sekarang kita anggap stresor 1 gitu. Stresor pertama yang kita anggap contohnya adalah banyak tugas atau kerjaan. Misalnya teman-teman yang kuliah anggaplah tugas ya, atau sekolah anggaplah tugas. Buat teman-teman yang kerja gitu, banyak kerjaan dan besok deadline. Sementara atasannya teman-teman yang galak atau dosennya tuh yang galak banget. Sementara banyaknya tuh banyak banget yang kamu cuma punya waktu, misalnya udah jam 12 malam, besok tuh kuliahnya jam 7 pagi gitu. Atau besok dikumpulinnya di kerjaan tuh jam 8 pagi. Gimana? Apa yang dirasain? Coba aku mau tanya dong, komen apa yang dirasain? Apa ada yang ngerasa deg-degan, ada yang ngerasa cemas, ada yang ngerasa overthinking mungkin, atau ada yang ngerasa kayak, "Duh, gimana ya kalau nggak selesai? Nanti dimarahin nggak ya?" Gitu. Biasanya akan muncul ya seperti itu. Wah, udah ada yang komen nih. Overthinking, oh jelas dong. Sobat overthinking, kalau nggak overthinking nggak ada di sini ya hari ini. Panik, deg-degan. Nah, itu benar banget. Jadi apa yang dibilang Anwar Rudi ini, Rudi kan benar, oh Rudli gitu. Cemas dan gelisah. Ainun Itaka bilang deg-degan. Itu adalah gejala-gejala fisik. Itu tandanya stresnya tadi udah ngasih tahu ke hipotalamus, si amigdala udah ngasih tahu ke hipotalamus nih untuk saraf-saraf kita nih bereaksi. Hey guys, aku lagi ini nih, katanya si otak gitu. Akhirnya seluruh badan respon gitu. Kata dia tertekan tapi malah jadi nggak bisa fokus untuk ngerjain. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Bedanya cemas yang sehat sama cemas yang nggak sehat gitu. Nah, tadi yang teman-teman udah bilang, ketika ada stresor 1, ada banyak tugas atau kerjaan besok deadline, kita ngerasa panik, takut tidak selesai tepat waktu, dan capek mungkin. Capeknya karena ya badannya udah terlalu capek gitu untuk mengerjakannya aja tuh udah terlalu capek gitu. Reaksi tubuhnya ya tadi deg-degan, tegang, mungkin ada yang sakit ke kepala, mungkin ada yang sampai asam lambung naik, sobat asam lambung angkat tangan, saya sadar diri. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam menghadapi kecemasan teman-teman. Nah, habis itu yang masalahnya lagi adalah setelah kita merasakan hal itu, reaksi tubuh seperti itu, kita berpikir hal-hal yang membuat perasaan kita akan semakin panik. Yaitu, waduh kalau nggak selesai, dosenku akan marah, atasanku akan marah, aku akan dapat nilai jelek, terus sampai ke ujung dunia tuh dipikirin. Entah itu nanti mulai dari kalau kuliah ini tugas ini nggak selesai, nanti aku dapat C, terus kalau misalnya dapet C, aku nggak lulus mata kuliah ini, berarti harus ngulang tahun depan. Kalau ngulang tahun depan berarti aku nggak bisa lulus tepat waktu. Kalau nggak bisa lulus tepat waktu, nanti ada orang tua marah. Kalau orang tua marah, nanti aku berarti adalah manusia yang paling gagal. Gitu. Contoh pikiran yang makin kemana-mana. Harusnya yang dihadapi sekarang kan cuma tugas dan deadline ya. Tapi pikirannya kemana-mana. Pikiran-pikiran itulah yang membuat perasaan kita semakin parah. Yang tadinya perasaannya cuma panik, takut nggak selesai tepat waktu, jadi takut orang tua marah, jadi takut kita merasa gagal, jadi takut kita merasa ada orang yang tidak berguna, dan lain-lain. Kayak gitu. Muter lagi ke reaksi tubuh, habis itu muter lagi ke pikiran, muter lagi ke perasaan gitu. Terus, gitu. Itu adalah salah satu contoh paling nyata. Contoh paling gampang yang sering banget kita alami. Nah, aku mau sebelum kita bahas sehat, rasa sering gak nyaman kalau disuruh ngomong di depan umum. Atau kalau tiba-tiba disuruh ditanya dosen, ya Mbak itu jawab pertanyaan saya, apa yang kalian rasain? Atau tiba-tiba sama atasan langsung dibilangin kayak, ya Mbak ini coba presentasikan apa yang sudah achieve atau apa targetnya udah sampai berapa, mati. Gimana? Apa yang kalian rasain ketika seperti itu? Wah, deg-degan Kak sekali kata Alex. Oh, jelas sama. Saya juga masih ya sampai sekarang ya.
tentu stressful banget tuh ngerasa kayak mampus mampus astagfirullahaladzim, nanya jawab apa nih gitu kan, aduh gimana ini gitu kan, atau diminta untuk mempersiapkan diri untuk presentasi gitu, presentasinya, oh iya benar banget nih Zahra, langsung auto panik, benar banget, deg-degan, keringet dingin, OTW pingsan, itu adalah hal Tremor. yang tremor, betul banget, aku banget tuh, gimana ini gitu kan, mikirin apa yang harus dijawab gitu. Nah kita lihat apa sih yang biasanya terjadi ketika kita tuh menghadapi stresor itu.